Okay, so guys, welcome to see my video again gitu ya. Saya mulai starting hari ini dan hopefully ada setup yang menarik mungkin. Apakah kita libur ataukah ada banyak setup yang bisa kita ambil semuanya gitu ya. So kita mulai dari Euro USD. Euro USD gitu ya. Kita lihat Euro USD gitu ya. Sekarang tanggal 1 Maret 2023. So far nggak ada setup yang menarik, cuman sempat ada setup di sini dan saya nggak ambil gitu ya, karena ini kemarin sudah terlalu expired. Ini climate-nya dari statistical advantage gitu ya, itu kalau down itu paling banyak 5 candle di time frame daily, sementara currentnya ini udah 18, so very expired, jadi saya nggak prefer nggak ambil. USD kita lihat apakah ada area yang menarik gitu ya. No, ini berada dalam biggest white space ya. So teman-teman kalau ada entry di GBP/JPY, so stay careful gitu ya, stay careful. USD/JPY sini saya ada marking gitu ya, saya masih pantau areanya. Ini double white space kalau dari jurnal saya, cuman apa yang bikin area ini terlihat menarik ada ini teman-teman, ada candle yang just kayak knife through butter gitu, karena ada signifikan willing buyer, jadi harga sentuh dikit terus langsung rally. Kita masukin kuarsis dulu, AUD/USD. Oke, ini area ini saya sudah entry ya teman-teman, saya sudah entry, dan teman-teman bisa follow sampai setup ini ke fill atau belum. Saya nggak tahu ini nanti akan jadi setup yang profit atau SL gitu ya, karena tugas kita di market hanya take it apa yang jadi makanan kita, yang bukan makanan kita kita seharusnya normalnya kalau teman-teman udah punya rules itu nggak diambil. USD CAD ini saya SL kemarin teman-teman gitu ya, saya SL dan oke, karena saya willing dengan risk yang saya resikokan untuk melihat transaksi ini works dengan baik atau enggak gitu ya. USD CHF ini saya nggak ambil, hanya marking. Lemot sekali. Ini saya nggak ambil dan hanya marking. So tapi ini kenapa saya nggak ambil adalah karena area UFO-nya ini gitu ya. Ini nggak outstanding. Saya mau area UFO yang ada di sekitaran sini. Nah, ada di sekitaran sini, dan base dropnya clean itu area yang ideal menurut saya di rules trading saya. So sebenarnya balik lagi ke rules trading teman-teman semua gitu ya, kayak apa. Karena gini, bagusnya kenapa kalau misal di sini ada base drop yang clean dan proporsional, di bawahnya ada clean area bahkan sampai sini, ini akan menjadi profit zone dan mempermudah harga turun. So far kalau teman-teman ambil area ini sebenarnya TP gitu ya, mungkin ini sekitar TP 1/2 gitu, 1/1 ya, tergantung SL nya teman-teman jaraknya berapa. Saya prefer biasanya kalau di H1 5 pips dari ideal entry. Ini saya nggak ambil gitu ya, saya hapus lagi.
Euro GBP, Euro JPY, Euro GBP, Euro JPY, Euro Aussie. Nah, ini ada setup lagi, setup saya tadi pagi gitu ya. Ini menurut saya setup yang cukup oke dan layak dibayar tiket nontonnya. Euro CAD, Euro Aussie, Euro CAD. Ini saya nggak entry ya teman-teman, saya cuma marking. So kalau teman-teman ngerti konsep dari supply and demand, how really market works gitu ya, teman-teman nggak akan mind blowing gitu ya, nggak akan mind blowing sama news atau berita-berita yang disebarin di luaran sana. So simple, harga akan turun kalau demand-nya nggak banyak. Contohnya di kasus ini di Euro CAD gitu ya, drop base drop. Kenapa harga bisa drop? Hal yang pasti benar adalah di sekitaran harga 1.44535 gitu ya, itu tidak ada signifikan willing seller, orang yang mau itu nggak ada signifikan willing buyer yang mampu mencukupi orang-orang yang willing seller, sehingga karena supply and demand-nya tidak seimbang maka harga turun. Nah itu yang menyebabkan kenapa ini drop base drop ini works dengan sangat baik dan naik dengan sangat mudah gitu ya. Ini kan drop base drop, teman-teman bisa lihat drop base drop lebih jelas lagi kalau di time frame-nya saya naikin. Nah ini ya, ini drop clean, drop base drop, retest dan work lagi. Ini kemungkinan besar area ini akan, kemungkinan besar 1:1 masih akan work gitu. Bisa salah, nggak bisa, tentu saja bisa. Kenapa? Dari data saya ini cara masuk harganya itu semakin lama semakin menurun dan nggak melebihi harga terakhir yang harga terdalam yang ditembus, sehingga area ini ini kalau teman-teman lihat sekarang gitu ya, dia sentuh kemudian berada di area relative balance. Nah ini kenapa harga bisa mudah dengan naik kembali setelah drop di lantai bawah gitu ya. Ini ada drop base drop juga di masa lalu, works dan kembali works lagi, adalah karena di 3 candle ini enggak willing sellernya sudah nol, sehingga harga dengan mudah cukup naik. Di 3 candle ini willing sellernya gitu ya, willing seller, karena ini di transaksi masa lalu orang udah banyak jual banyak beli, jual beli, sehingga transaksinya habis dan harga turun dengan mudah tanpa hambatan karena hal tersebut, kayak gitu. Euro CAD, Euro CHF. Saya mostly trading di H1 ya, nggak sangat jarang di H4. Ini kalau teman-teman lihat di sini ada UFO juga gitu ya, dan works, so far works gitu ya. Ya sentuh berkali-kali, ini hampir sentuh, gak masuk, harga ranging di bawah, sentuh dikit terus masuk, turun lagi, dan sampai akhirnya ditembus. Euro NZD ini saya nggak ambil gitu ya teman-teman. Saya punya kebiasaan kalau ada area yang kurang bagus, kurang oke, saya marking. Kurang bagus setupnya, saya marking. Udah jadi kebiasaan semenjak saya backtest dulu gitu ya, nurunin mentor saya. USD JPY udah tadi ya. USD
anjing. Ini udah tadi, jadi udah jadi gue euro out. Euro chat. Oke, ini setup yang saya ambil gitu ya teman-teman. Literally saya ambil ini rally base-nya cukup oke, base-nya cukup oke. Ini sebenarnya rally base gitu ya, karena ada dua base di sini. Kenapa saya nggak ambil? Yang pertama, saya ingin mereduce RR saya supaya nggak terlalu lebar. Kemudian cons-nya adalah ya ini seperti ini contohnya, nggak ke field gitu ya. Nah, so kalau saya ambil di ini di dua-duanya rally base rally, maka area saya udah kepanggil, tapi it's okay, saya no problem. Saya udah, karena dari awal sebelum saya masuk market saya sudah tahu resikonya. GBP out, GBP out ini saya nggak ambil. Nah, coba kita lihat apakah area ini cukup menarik untuk diambil gitu ya. So, oh ya, ini saya marking dia udah break harga sebelumnya, jadi ini valid entry gitu ya teman-teman. Valid entry, kita lihat berapa pips, 91 ya, 91. Ini terlalu lebar sebenarnya teman-teman bisa consider misal kecilin proximal entry-nya di body candle boleh, tergantung. Yang penting itu dilakukan secara based on rules gitu ya teman-teman. 67 lah, 76 dikurang 2, 98, 76, sorry 92, 90 dikurang 5, 85, 87. 87. Oke. So, jadi ini TP dan SL-nya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat TP-nya di harga sekian, SL-nya di harga, oh sorry, ini harusnya saya pakai daily ATR gitu ya. Kita lihat, daily ATR. Kita masuk ke indikator daily ATR nih. Tapi sebenarnya saya kurang oke sama area ini. Kenapa? Karena ini bentuk base-nya kayak gini teman-teman. So far ini base yang menurut jurnal saya kurang oke bentuk base-nya. Ini kan teman-teman bisa lihat gitu ya, bentuk base-nya seperti ini. Oh sorry, lihat, relatif cenderung seperti ini. Jadi ini juga sebenarnya kurang oke. Karena kurang oke, saya consider nggak ambil, karena saya nggak mau meresikokan uang saya di tempat yang saya nggak tahu. GBP-CAD, GBP-CAD ini kita lihat 240, ada area menarik gitu ya, sangat-sangat menarik, gitu ya. Kita lihat EMA daily-nya, EMA weekly-nya kita lihat. Ini sangat oke teman-teman, dia bikin PLN gitu ya. Dia break white space di sini, break white space, kemudian
dia bikin PLN gitu ya. Ini teman-teman alumni STM pasti tahu nih, dan kemungkinan besar harga cenderung lebih mudah untuk naik. So ini saya akan take area ini gitu ya. Oke, area sebenarnya udah kayak saya ambilnya di time frame H1 aja. Nah, masih terlihat cukup mudah untuk dilihat. Udah pernah ke fill teman-teman sebenarnya. So ya teman-teman bisa adjust proximalnya berapa, disesuaikan, boleh, sangat boleh. Jadi ini berapa nih, 78 80 kita ganti. Kalau kok 50, kalau buy gitu ya teman-teman, kita tambahin 2 pips di proximal entry dengan SL 5 pips untuk di H1, dikurangi 5 pips dari harga SL yang teman-teman garis ini 16347, 16342. So ini area SL nya, area TP dan SL nya sudah clear. Ini area ini jadi menarik, kenapa? Karena ada kena extrugator yang seperti saya bilang tadi. So kita masukin watchlist, ada GBP NZD, GBP CHF. Ini saya nggak ambil teman-teman, walaupun sebenarnya seperti yang saya tadi bilang ada di dalam area white space rally base rally-nya, tapi saya tetap consider nggak ambil karena pertama ya, walaupun ini sebagai contoh ya teman-teman ya, walaupun area itu berada di dalam white space, kadang-kadang ada hari di mana itu works dan ada hari dimana itu nggak works. Tapi kebanyakan area white space itu kan area relative balance, itu lebih cenderung banyak tidak tidak worksnya. NCT itu AUC CAD. Oke teman-teman, ini area AUC CAD. Kebetulan ini area entry saya tadi pagi. Ini udah ke hit gitu ya, floating. Sekarang posisinya masih floating profit, drop base drop clean gitu ya. Ada white space di sini sebenarnya, extreme high setup, which is ini oke buat saya, dan harga sedang floating profit. Mari kita lihat apakah area ini akan memberikan works dengan baik gitu ya. AUC CAD, AUC CHF, AUC NZD, CAD CHF, NZD CAD, CAD CHF, NZD CAD. Ya, ini area double white space kalau saya bilang ya teman-teman. Ini area counter trend. So ini masih terlihat menarik. Jadi ini saya masih marking, kenapa? Karena akan kemungkinan besar masih akan works di masa lalu, di masa mendatang, sorry. Tuh, kalau teman-teman lihat area relative balance, drop base drop clean, belum pernah kesentuh, harga mau masuk tapi terus continue down, dan sekarang harga kembali ke area relative balance. Mari kita lihat nanti gimana. So CAD CHF saya mau kasih lihat sama teman-teman gitu ya, bahwa saya kemarin entry di, nah ini area yang sangat tidak saya rekomendasikan untuk di entry di area, kecuali teman-teman adalah seorang scalper. Teman-teman boleh memanfaatkan area white space. Tapi kalau teman-teman tipenya adalah swing, saya sangat
tidak merekomendasikan. Kemarin saya pingpongin area di sini gitu ya, di CAD/CHF, dan dua-duanya profit. Kalau teman-teman mau lihat, entar saya kasih lihat chartnya gitu ya. Oke, ini CAD/CHF gitu ya. Ini buy saya karena di sini di masa lalu setupnya kuat dan harga berkali-kali mencoba untuk menembus gitu ya, dan belum berhasil. Nah, sementara ini adalah afternya TP 1/3, harga udah close. Lihat ini ya, ini harga sebelum, dan ini ada nama saya nih. Ini kalau teman-teman lihat, teman-teman bisa lihat nih, Februari 2023, dan baru TP itu 27 Februari 2023. Ini untuk CAD/CHF. Untuk yang buy, untuk yang sell sebentar. Oke, ini untuk area yang sell, teman-teman bisa lihat. Ini tadi yang ini area buy-nya gitu ya. Ini yang saya bilang knife through butter, dua-duanya ada. Ini ada knife through butter, dan ini yang sell knife through butter. Harga sebelum harga sentuh yang ini, mana? Yang ini ya, belum harga disentuh. Sementara ini yang sell, ini set afternya. Harga masuk, naik TP3 gitu ya, TP3 kemarin di sekitaran sini, dan sekarang untuk yang setup sell ini gitu ya, dia touch membuat bikin knife through butter lagi dan hit 1/3. So ini tanggalnya kalau teman-teman bisa lihat, ini sama-sama 20 Februari ya. Ini yang buy. Ini yang buy tanggal 20 Februari 2023 jam 11.04. Ini 20 Februari 2023 11.10 gitu ya. Confirm ya teman-teman ya. Dan ini TP-nya untuk yang setup buy 27 bulan Februari 2023 jam 10.12. Untuk yang buy-nya, untuk yang sell-nya 1 Maret 2023 jam 9. So, jadi kalau teman-teman bisa ngerti how to market really work gitu ya, benar-benar mempelajari apa yang saya pelajari dan mau put an effort buat melakukan backtest ribuan data yang mungkin sekarang saya miliki gitu ya. Saya punya data tercatat di spreadsheet dan di PowerPoint yang saya tuliskan. So itu menjadi hal yang membuat kita confidence dengan apa yang kita lakukan. So teman-teman, kayaknya itu aja sih charting hari ini. Saya punya ini ada di NZDJPY. Ini saya punya area juga. Sebelumnya saya entry juga di sini, tapi karena sudah tidak sesuai plan, areanya saya cancel dan saya ngambil area yang baru. Dan kebetulan ada setup yang cukup menarik. NZDJPY teman-teman bisa ngikutin, bisa follow di sini gitu ya, selama video ini dibuat dan belum kepanggil. Bisa aja di cancel gitu ya kalau areanya sudah nggak menarik lagi. Begitu juga ke setup yang lainnya. Ini juga teman-teman bisa consider follow gitu ya. Sekali lagi saya tidak merekomendasikan, tapi kalau teman-teman ingin, silakan, resiko ditanggung masing-masingnya ya. 31. Oke, SL-nya berapa? 35 435.
So ini area buy yang bisa teman-teman consider ambil. Ini sebenarnya udah expired areanya, kalau kita lihat ini udah 18 gitu ya. Climate-nya, statistical advantage-nya 6. So udah really expired, dan teman-teman boleh consider untuk cek. Saya mostly akan ambil karena pertama rally base rally, quick retest, naik through butter, ada EMA 9-nya, big white space di bawah. Ini salah satu extreme setup sebenarnya. So ini area yang menarik. Ini juga saya akan ambil, teman-teman consider boleh follow. Ini saya masih akan pantau. Ada CHF nggak ada. So itu aja teman, berarti ada sekitar 4. So saya tetap mengharapkan bahwa teman-teman untuk tetap bijak menggunakan risk money management teman-teman semua. I'll see you next video and bye bye.